Jadi Iya. bahasa Inggris itu sudah menjadi jantung dari pekerjaan kita sebagai ATC. Iya. Salah mengartikan komunikasi atau misunderstanding, akibatnya bisa sangat fatal. Gitu. Gimana sih caranya supaya kita ini rekan-rekan ATC ini bisa langsung improve bahasa Inggrisnya tuh dengan cepat gitu? Menurut Joko tuh gimana sih, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu, faktor apa untuk kita semua bisa improve bahasa Inggrisnya? Oke. Untuk improve bahasa Inggris mungkin apa ya? Kayak yang lagi Oke. hangat-hangat nih Apa di itu? kalangan ATC tentang Iya, TOEFL ya betul. Oh, kenapa khususnya itu? Kenapa ataupun itu? ELP. Heeh. Mungkin ada tips and trick gitu dari Kak Joko untuk para ATC dalam Iya. menghadapi tantangan baru ya Iya, bagi para betul. ATC ini. Mic check 1 2 1 2. Halo, selamat datang di Ujung Cerita. Gimana kabarnya Sobat Cerita? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya. Sudah lama kita nggak ngobrol bareng dan sharing tentang mungkin ada banyak hal yang perlu diceritakan. Semoga dalam jeda yang cukup panjang ini dapat menabung rindu kepada kami. Tahun berganti dan juga waktu terus berjalan. Tibalah kita di tahun 2026 di edisi yang baru dan juga season yang baru. Dan kami ingin menyapa kepada telinga dan juga sobat cerita bahwa kami tetap ada. Terima kasih ya sudah bersedia singgah lagi di sini. Duduk bareng sama kita. Lepaskan sejenak penatmu. Mari kita mulai Ujung Cerita yang baru. Nah, tahun baru, cerita baru. Dan satu lagi, host baru, partner kerja baru. Yeay. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kenalan dulu dong Kak. Ya, terima kasih. Aku Eci yang alhamdulillah kali ini podcast yang baru menurutku karena aku juga baru pertama dan juga bisa temenin Putri. Betul sekali. Bukan cuma host baru ya di Oh. sini teman-teman, tapi mungkin bisa lihat kiri kanan ya. Ini adalah Boleh. ruangan baru dari Ujung Cerita. Cerita. Yeay. Katanya nggak cuma ruangan yang baru ya, Put ya. Iya betul. Kak. Apalagi tuh Kak? Katanya kita ada juga manajer Ujung Cerita yang baru ya, Put. Kita kenalin dulu Bang Aldiana. Bang Aldi. Terima kasih Abang sudah memfasilitasi kita Oh, betul. ruangan baru ya yang lebih Iya. ciamik ya seperti Sangat itu. comfortable juga ya. Dan katanya kita juga berharap ada sponsor baru ya, Put. Betul sekali. Cocok. Ini mungkin bisa di zoom ya. Iya, Yang bisa betul. dilihat adalah koperasi. Jasa PLLP Makassar. Iya, itu tuh ada banyak ya Kak ya. Betul, ada Waserda, bisa juga simpan pinjam, mungkin tertarik juga Put, Iya, silakan. betul sekali. Iya. Ada Wilcomart. Iya, tempat kita belanja ya. Jadi kalau Iya. perlu apa-apa tinggal Wilko. Banyak barangnya bisa bisa simpan apa? Bisa Bisa antar antar jemput, jemput, langsung betul. sampai depan kamar. Enggak, Jadi depan kalau pintu misalkan rumah aja. mau tahu informasi lebih Iya. lanjutnya bisa di Instagramnya Koperasi PLLP. Ting ting gitu. Yeay, terima kasih. Nah, tahun baru, cerita baru, Betul. bintang tamu baru nih Kak. Waduh, penasaran banget aku sih kali ini ya. Tahun Siapa ini nih? iya edisi Iya. pertama kita ini kita nggak tanggung-tanggung loh Kak. Kita undang bintang tamu yang terkenal sih kalau menurut saya ya Kak ya. Iya, ini benar-benar yang famous lah, siapa sih nggak kenal dia, Put? Jadi dia ini adalah ATC dengan 2 dunia. Betul. Ada katanya memandu, juga mengajar. Jadi apa sih hubungannya nih? Makin penasaran kita ya, Put Iya, ya. betul sekali. Memandu radar, candu mengajar. Betul. Dari Langsung saja. judulnya aja tuh kita udah penasaran apa sih? Coba pengen lebih tahu tentang dia, Put. Oke, langsung saja kita undang Mr. Joko Abadi Simamora. Welcome Joko. Iya, thank you Kak. Thank you Put sudah mengundang saya. Aduh, agak tegang kayaknya Mas Iya, agak Joko. tegang ya. Sehat Jok, gimana Sehat, puji kabar? Tuhan ya, luar biasa. Makin sibuk Jok. Enggak juga sih. Nah, kita Iya. kenalan dulu kali ya, Boleh. Joko boleh. Silahkan perkenalan Mas Joko. Oke. Dipanggilnya Mas
abang, kakak, atau Ya, om? terserah Akang? lah ya. Oh, nggak mungkin Akang. Oke, perkenalkan ya, nama saya Joko Abadi Simamora, seorang air traffic controller dari Ujung Pandang. Jadi saat ini memang saya bekerja sebagai air traffic controller dan juga sebagai pengajar, seperti tadi yang disebutkan di judulnya. Mungkin itu perkenalan singkatnya ya. Oh, luar oke. biasa ya, kayak aduh Eh, sibuk banget. Status mungkin ya bisa. Oke, Boleh, untuk Juk. status ya seperti yang kalian lihat ya, masih sendiri. Sedang mencari atau Oke, nanti kalau ada yang berminat ya boleh. Boleh hubungi di mana di Iya. WhatsApp di bawah ini kali ya Put ya. Nah, jadi Mas Joko nih Kak, panggilnya Mas apa? Ah, terserah Bos putri aja. Udah Joko. deh, Joko Biasa aja saya biar panggilnya lebih Iya, Bos Joko Joko. aja kali Oh, ya. Joko aja Iya. ya. Joko gitu ya? Iya. Jok gitu ya? Gitu aja. Iya, Oke. bebas aja. Nah, jadi nih Kak, Joko Iya. ini dia itu sudah terkenal di kalangan ATC khususnya di Makassar dan di luar Makassar juga kayaknya ya Joko Nggak ya. tahu ya. Ini sih terkenal banget sih Put ya. Iya, jadi dia itu adalah salah satu orang yang jago bahasa Inggris. Wow, oh boleh tuh ya kita ya, karena keseharian kita menggunakan bahasa Inggris, bolehlah Jok tolong ajarin dulu. Boleh Asik banget ya. itu ya. Iya, dengar-dengar Iya. saat ini Mas Joko asik sudah S2 ya, betul? Iya, puji Tuhan sudah selesai tahun lalu. Wow, keren Oke. banget ya, dari kesibukannya ini dia tuh bisa survive banget ya. Betul, sebagai ATC, Iya. terus S2 jurusan apa? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Waduh. Terus Nah, juga Kalau boleh tahu nih ya, Iya. Joko, apa sih hal magis ya atau something special yang buat Joko akhirnya menempuh S2 bahasa Inggris ya? Kita tahu ya memang ya sehari-hari dalam Iya. bekerja kita menggunakan menggunakan bahasa bahasa Inggris. Inggris. Tapi apa Ya. sih hal yang kayaknya perlu S2 nih? Oh, gitu Gitu, ya. iya. Oke. Mungkin kita flashback ke awal dulu ya. Boleh. Kenapa kita sampai harus belajar atau mastering bahasa Inggris itu gitu ya. Betul. Karena yang pertama itu tuntutan kerjaan, ya kan? Kita itu sebagai seorang air traffic controller itu harus memang memenuhi minimum requirement dari peraturan internasional, yaitu minimum level 4, ya kan? Ya, Yes. betul. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasanya di dunia nyata, di kehidupan kita juga kayaknya bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Kita pegang gadget saat ini semuanya gadgetnya berbahasa Inggris, ya kan? Oh, kamu Betul. pakai bahasa Indonesia bukan, Jok? Iya, tapi mostly ya mungkin keluaran dari aslinya Iya, dia berbahasa betul. Inggris Oh, ya iya, sebelum betul. kita. Iya, Nah, kemudian kita pergi ke toko buku tuh banyak buku-buku sekarang berbahasa Inggris, ya kan? Iya, Iya. betul. Kemudian saya juga pernah mengikuti diskusi internasional, ya kan? Wah, Wih. makin terkenal aja ini Put. Tapi agak-agak sombong gitu ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Oke, Tunjukkan Jok. iya, Iya, tahun berapa tunjukkan, lupa ya. Waktu itu ditunjuk sama kantor kita ini. Dan di situ semakin saya menyadari bahwa bahasa Inggris itu nggak cuman di desk control aja atau nggak cuman Iya. pada saat kerja saja. Ternyata di kehidupan sehari-hari juga bahasa Inggris itu sangat perlu gitu. Disitulah awal mula atau titik baliknya saya, oh sepertinya bahasa Inggris harus saya kuasai lebih nih gitu. Iya. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di S1 sastra Inggris waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, makin belajar bahasa Inggris, makin cinta dah dengan bahasa Inggris itu ya. Dan setelah menyelesaikan S1 itu, saya rasa kurang gitu ya manfaatnya kalau bahasa Inggris itu cuman di saya sendiri gitu. Oh iya, betul. Nah, kepikiran lah untuk sepertinya harus saya transfer ke orang lain gitu. Tapi kita butuh ilmu untuk mentransfer ilmu itu sendiri. Boleh transfer yang lain? Boleh ya, boleh ya. Celing-celing. Nanti tanggal Oke. 25 ya transfer dari Airnav ya. Oke, luar biasa Oke. banget. Iya, oh Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2-nya di pendidikan bahasa Inggris. Walaupun banyak pertanyaan dari rekan-rekannya, ngapain ngambil S2 pendidikan gitu ya. Iya. Tapi mungkin visi dan misi kita itu berbeda gitu. Jadi Iya, saya betul. visinya ilmu itu jangan berhenti di saya, harus ditransfer gitu. Makanya melanjutkan studi di pendidikan bahasa Inggris untuk magister programnya Oke, gitu. sangat Keren, mulia keren sekali ya, ya. Kak. Jadi nggak Oh, cuma oh. dipendam sendiri atau dikuasain sendiri, tapi juga Iya. kita mau berbagi untuk orang lainnya. Super Iya. sekali, Jok.
Thank you loh sudah Sangat diapresiasi ya. ya apresiasi banget tuh karena ya ampun itu baik banget dan super banget dan sangat menginspirasi juga ya. Iya. Terus kalau menurut Joko sendiri nih kan, tadi kan kita banyak bilang kalau ATC memang kita harus memiliki bahasa Inggris yang Iya, baik ya kan. betul. Jadi kalau misalkan menurut Joko nih bahasa Inggris untuk ATC itu nggak cuma value plus aja, tapi ternyata survival skill juga Betul untuk banget ATC. itu ya, betul banget. Kalau mungkin di pekerjaan lain mungkin ya kan Iya. masih bisa jadi value plusnya. Tapi untuk kita sebagai orang ATC ya, di Iya. mana bahasa Inggris itu sudah menjadi apa ya, jantung dari pekerjaan itu. Iya, Bayangkan betul. aja kalau Iya. jantung tidak bekerja, mati ya kan. Matinya Jadi biasa aja iya, Joko. Mati. Iya, Juga ya Joko ini ya. iya, Iya ngebut, Mana? ngebut. maklum Iya, ya dari betul dari banget. Batak sana ya kan. Oh, dari Batak tuh namanya Joko Iya, ya. nanti kita bahas di lain segmen ya. Oke, Oke. betul. Sampai di mana tadi? Sudah sampai lupa gue loh. Oh, sampai jantung. Oke, Iya. jadi Iya. bahasa Inggris itu sudah menjadi jantung dari pekerjaan kita sebagai ATC. Salah mengartikan komunikasi atau misunderstanding, akibatnya bisa sangat fatal gitu. Iya, Jadi betul. dia bukan lagi sebagai uh, value plus, bukan lagi untuk keren-kerenan di dalam ATC, tapi sudah menjadi survival skill di Skill. dalam Iya. hidupnya kita sebagai ATC gitu. Jadi itulah pentingnya bahwa ATC itu harus memang menguasai bahasa Inggris itu gitu. Tolong di-highlight ya bahwa ATC harus Yes. menguasai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Iya, iya. Habis S1 ke S2 tentu nggak mudah ya sambil Iya. kerja. Betul banget, Bu. Betul. Oh iya, mungkin boleh cerita sedikit gitu kayak ya suka dukanya mungkin lah dalam Oke. perjalanan belajar itu. Boleh ya. Mungkin untuk dalam setiap proses kehidupan ini ya pasti ada up and down ya kan, pasti ada suka Iya. dan duka. Tapi Iya. kayaknya saya mau bahas yang suka-sukanya aja ya kan, Ah, supaya iya. teman-teman itu makin semangat untuk Mungkin melanjutkan studi ya Yang kan. dukanya dipendam aja. Iya, yang duka. Tapi nggak apa-apa sih, saya share sedikit ya. Oke. Mungkin bukan duka tapi tantangan di dalam melanjutkan studi S2 pendidikan itu ya. Iya. Iya. Kebetulan di kampus tempat saya belajar itu tidak ada program untuk pekerja. Jadi saya untuk kelas reguler dan kita bekerja itu sip-sipan loh. Iya, Nah, betul. itu yang kadang susah bagi saya. Di mana waktu belajar dan waktu kerja itu barengan gitu. Tapi puji iya. Tuhannya dari kampus masih bisa ada toleransi sedikit dan dari rekan-rekan saya di sini juga sangat mendukung. Support Itu yang sangat system. iya, sangat mendukung. Akhirnya Mendukung, boleh saya selesaikan dengan baik gitu untuk S2-nya. Masalah timingnya ya. Iya. Kemudian masalah yang lain itu karena saya melanjutkan di pendidikan dan semua rekan-rekan saya itu dari S1 pendidikan. Sementara saya kan dari sastra. Sastra, Iya. iya. Iya, itu walaupun sama-sama bahasa Inggris tapi dua dunia Hal yang yang berbeda, berbeda, ya kan? iya. Nah, ketika proses pembelajaran mungkin teman-temanku sudah beranjak dari tangga kesekian, tapi Yes. saya itu Iya. masih dari awal. Itu dari tangga pertama memulai dunia pendidikan. Jadi itu mungkin challenge-nya untuk saya yang dari dunia lain masuk ke dunia pendidikan itu ya. Oke. Untuk sukanya banyak banget. Jadi ketika saya lulus S1 itu mungkin mindset kita itu masih ya di situ-situ aja gitu. Iya. Iya. Tapi ketika sudah masuk di S2 kita ketemu dengan dosen-dosen hebat yang luar biasa menurut saya itu ya, peneliti-peneliti hebat. Dari cara mereka ngomong, cara mereka berargumen, cara mereka mengajar itu luar biasa lah menurutku. Jadi banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari bukan cuman ilmu bahasa Inggrisnya, Iya. tapi kehidupan, ya kan? Ilmu Ah, kehidupan yang sungguh ada saya itu ya. apresiasi, iya. Tipis-tipis. Kehidupan, iya. Iya. Atau ada cem-ceman baru Oh. mungkin. Oh iya, sambil mengajar kan boleh juga kan? Ya, mungkin ya. Ya oke Jok, keren banget ya ceritanya. Terus juga aku mau tanya nih soal untuk gimana sih caranya supaya kita ini rekan-rekan ATC ini bisa langsung improve bahasa Inggrisnya tuh dengan cepat gitu. Menurut Joko tuh gimana sih, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu, faktor apa untuk kita semua bisa improve bahasa Inggrisnya? Oke. Untuk improve bahasa Inggris mungkin apa ya? Kita harus mengetahui dulu apa learning style-nya kita. Gaya belajarnya oke. kita itu seperti apa? Freestyle mungkin? Iya. Oh, Beda karena kali itu. ya, beda. Iya. Misalnya Putri dengan Kak Eci ini pasti ada gaya belajar yang berbeda gitu. Iya. Kalau kita mengaplikasikan gaya belajar yang gaya
metode belajar yang sama ke gaya belajar yang berbeda. Sometimes it's work, sometimes it's not working gitu. Jadi terkadang untuk si A ini bagus, tapi untuk si B tidak bagus Belum gitu. tentu. Jadi kita harus mengenali itu dulu supaya Yes. kita bisa mengidentifikasi, oh metode belajar saya yang bagus itu ini gitu, supaya Oh, dia bisa iya. improve gitu. Jadi dipahami dulu ya Mm-mm. cara belajar kita yang baiknya itu dan masuknya itu gimana di diri Iya, sendirinya. ada dengan cara menonton ya kan, Oh, visual. oh ya. Ada yang dengan mendengarkan podcast, audiometri ya Kalau kan. Oh, iya. Putri sendiri gimana kalau kamu Put? Sambil makan. Langsung masuk ya? Berarti barengan ilmunya masak dengan makanannya ya, Semakin banyak makanannya, Makin semakin banyak yang ilmunya, masuk. luar biasa ya. Tapi aku penasaran banget kalau Joko sendiri sih gimana cara untuk improve Nah, terus bahasa Inggrisnya lewat Oke, apa? nah ada lagi satu lagi selain apa tuh? audio, visual, Visual, ada ya. lagi namanya kinestetik. Oh. Dengan langsung berpraktek gitu. Oke. Dan dari sisi penelitian sih sebenarnya dari 3 metode ini itu yang paling bagus itu adalah kinestetik. Jadi dia langsung implement ilmu yang sudah dia dapat itu langsung ke kehidupan sehari-hari. Jadi tidak lupa gitu. yes. Jadi Oh, dengan cara oke. berpraktek langsung itu kinestetik gitu. Oh, Berarti dipraktekkan terus Kak menerus Joko ya? kinestetik ya? Iya, kalau saya sendiri ya Iya, kinestetik betul gitu. sekali. Oh, bukan Dan estetik. bukan estetik ya. Tapi satu yang perlu saya highlight bahwa tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas atau apa ya? Untuk belajar bahasa Inggris itu tidak ada yang instan gitu. Nggak bisa ya. langsung Pasti bisa butuh ya. proses gitu ya kan. Iya. Ibarat bayi kalau mau jalan itu kan pasti merangkak dulu dan Iya, sebagainya betul. gitu. Iya. Kalau di kami disebut itu belajar bahasa Inggris itu harus menaiki tangganya dulu. Tidak ada yang Oke. sampai langsung ke atas kalau tidak melalui tangga 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi semua butuh proses, cuman mempercepat dengan mengidentifikasi learning style-nya kita tadi gitu. Jadi Learning metode style dan belajarnya itu harus kita tahu dulu Iya. gitu. Baru Oh, iya. bagus treatmentnya. Jangan sampai dia kinestetik dia pakai yang audio dengan cara mendengarkan terus akhirnya tidak nyambung, tidak bisa gitu. Oh, oke. oke. Jadi ini juga pesan buat teman-teman sobat cerita juga kalau misalkan untuk improve bahasa Inggris itu tips dari Joko yang pertama adalah pahami dulu apa yang menjadi style kita untuk belajar bahasa Inggris Betul. dan yang kedua itu continue ya. Iya, Kalau di kita continue, tuh benar. ini istiqomah ya. Iya benar. Jangan belajar cepat, tapi belajar secara continue, belajar terus gitu, bukan belajar oke. cepat gitu ya. Asik. Kalau saya selalu bilang sama siswaku itu jangan belajar, mungkin bisa di ini nanti ya kalau misalnya terlalu jelek ya. Jadi jangan belajar kayak panas-panas tai ayam gitu. Waduh, Dia cuma panas ketika pas keluar, habis itu dingin. Nah, belajar juga jangan begitu, jangan Sampai cuma tahu ya menggebu-gebu. Iya, habis itu dingin gitu. Habis itu enggak mau lagi belajar. Jangan cuma menggebu di depan. Di depan. Gitu. Pernah dicek emang Jok? Oh, pernah. aku juga ngeri. Sebenarnya saya juga menciplak dari guruku sih. Oh, gitu. Oke, oke, boleh. Iya. Berarti sampai sekarang Kak Joko ini masih mengimplementasikan dari metode belajar sendiri Iya, dengan betul. mengajar ya. Iya. Nah, dengan belajar juga kita sebenarnya mengimplementasi yang menjadi learning style saya itu. Iya. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa metode terbaik untuk belajar adalah dengan cara mengajar. Asik. Mungkin orang Oh, akan berpikir begini, bagaimana caranya? Saya tidak mengerti, baru saya disuruh mengajar ya Ini kan? keluar nih Iya. logatnya Iya. guys. Ini Batak atau Makassar jadinya? Dari Nggak tahu tadi juga. tertekan kayaknya deh. Lanjut Jok. Iya, jadi salah satu metode untuk belajar yang paling efektif itu adalah dengan cara mengajar, dan itu yang saya lakukan sekarang. Jadi saya mengajar sebenarnya saya juga lagi belajar gitu. Gitu. Dimana nanti akan ada pertanyaan dari siswa Iya. atau pada saat proses pembelajaran saya dapat sendiri ilmu-ilmu baru gitu. Oh, Jadi akan semakin banyak dan itu yang paling efektif. Iya. Jadi dengan cara mengajar. Ngomong-ngomong mengajar, masih ingat nggak sih gimana rasa mengajar pertama kali? Masih ingat sih. Cerita dikit mungkin Iya, Jok kita ya. mau Sebenarnya ya, dengar jadi juga. sebenarnya ya, dulu saya waktu SMA itu sudah mengajar. Oh ya. Yo, jadi setengah hari itu sekolah ya kan, kemudian setengah harinya itu mengajar ya. Yes. Tapi waktu itu masih di lembaga-lembaga informal. Jadi mungkin saya ceritanya langsung ketika saya sudah lulus S2, Iya. kemudian masuk mengajar di lembaga formal gitu ya. Yes. Di mana di situ saya diperhadapkan dengan orang-orang dengan usia-usia yang berbeda. Ada dia yang sudah 40 ke atas ya kan.
ada yang masih belasan, 18, 19, ada Semua juga yang umur ya, 20. Jok, ya? Iya. Iya. Jadi saya harus kayak bunglon, ya kan? Oh, berubah. Iya, berubah Aku tiba-tiba takutnya jadi dia tua. berubah warna hitam. Ya. Oke, luar Jadi biasa harus banget. menyesuaikan, ya kan? Iya. Iya. Tiba-tiba saya harus jadi tua, tiba-tiba harus lebih muda dari umurku. Oh, sekarang kamu lagi kita lebih muda kali ya. Apa ya? Lagi bayi mungkin. Iya, lagi baik ini. Oh, jadi menyesuaikan juga jadi. Iya, karena apa ya? Saya mengimplementasikan metode belajar mengajar begini. Ketika siswaku masih di level A, saya itu di level Yes. B cukup. Supaya mereka nyaman. Ketika siswaku di level D, saya di E. Jadi cukup satu tingkat di atasnya. Jangan siswamu A, kamu di D. Nanti nggak Iya. nyambung. Dia akan Oh, takut sama susah. kamu gitu. Iya, Oh, jadi Itu yang saya menyesuaikan ya. iya. Jadi Oke, kalau saya luar berhadapan biasa. dengan orang-orang tua, saya juga pembawaannya sedikit lebih tua. Oh, oke. Contoh boleh nggak sih, Kak? Iya, Boleh nggak sih, misalnya- Jok? misalnya Iya. gitu Iya. ya. Kalau lagi mengajar anak-anak, ya kan kita lebih tua ya. Jadi Iya. mungkin anak-anak akan respect. Tapi ketika saya mengajar yang lebih tua, saya nggak langsung menyebutkan nama Sianu, tidak. Tapi Yes. ya contoh yang lain boleh dari Bapak A, dari Bapak B. Jadi Oh. ya dari cara pembawaan kita menghargai mereka, mereka juga akan sangat menghargai kita sebagai pengajar. Walaupun mereka tahu kita umurnya di bawah dia. Oke, Gitu. dan Gitu, keren banget ya, yang Jok. teman-teman boleh tahu juga, ternyata Joko ini itu adalah dosen bahasa Inggris maritim di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar untuk diklat perwira siswa. Kita kasih api-api dulu. Bapak dosen. Keren banget. Nah, itu ya, tadi Jok, yang saya ya. sebutkan itu umur 40 up itu biasa Iya. dia dipasis. Kalau di dunia kita disebut itu apa ya? Upgrading. Jadi Oh, ketika dia ya. sudah lulus dari Taruna, kemudian berlayar beberapa tahun, Iya. kemudian dia meningkatkan skillnya lagi gitu. Jadi dia masuk di program PASIS tadi kalau di kita disebut Iya. upgrading gitu. Oh gitu. Jadi semua usia juga Joko udah pernah Iya. mengajar mereka ya. Terusnya juga gimana sih? Aku tuh penasaran banget, kan banyak juga nih yang udah berumur lah ya gitu ya. Dan ya yang muda juga sih. Gimana caranya supaya kita itu mau keluar dari zona nyaman untuk improve bahasa Inggris? Kadang kan yang pertamanya kita tuh sulit untuk memulai ya Put Iya, ya. betul. Gimana Mungkin- caranya menurut Joko untuk bisa keluar dari zona nyaman? Aduh, bagaimana ya untuk keluar dari zona nyaman? Yang pertama, jangan kita pikirkan kalau kita memulai sesuatu itu langsung jadi expert. Nah, atau takut salah. Kalau itu yang kita praktekkan ya sudah, nggak akan pernah berani keluar dari comfort zone-mu. Itu. Salah atau gagal pertama itu kesuksesan yang tertunda. Mulai saja dulu. Gitu. Asik. Paksain Mulai lah. aja Iya. dulu ya. Niatin gitu Mulai ya. aja dulu, nanti ada di jalannya. Ada iya, iya. Put. Tolong Mas videographer bisa di highlight hadap kamera dong, Jok. Oh, biar, iya. kita ulang ya. 1, 2, 3 action. Apa itu? Kalimat pamungkas ya buat Mulai yang aja mau dulu ya. Jadi jangan langsung berpikiran memulai itu harus langsung jadi expert, harus langsung jadi ahli, jangan. Kita pelan-pelan begitu. Kita mulai dulu, nanti kita naik tangga gitu. Walaupun di awalnya berat tapi mulai aja Iya, dulu gitu bahkan ya. sampai gagal itu it's okay, sampai gagal karena kita akan belajar dari kegagalan itu sendiri. tepuk tangan Oke, dulu dong. yeay. Bagus banget loh tipsnya ya, Last memotivasi. question kayaknya ya nih ya Kak. Oke, boleh. Lagi yang Ih, lagi Enak hangat sekali gitu. kalau sudah last question. Aduh, kita tanya dulu ya Langsung Pak semangat. Manajer. Nggak bisa emang jadi pancing dikit guys. Kayak yang lagi hangat-hangat nih Apa di itu? kalangan ATC tentang Iya. TOEFL ya Betul. khususnya Kenapa itu? Kenapa ataupun itu? IELP. Mungkin ada tips and trick gitu dari Kak Joko untuk para ATC dalam Iya. menghadapi tantangan baru ya Iya, bagi betul. para ATC ini. Oke. Jadi sebenarnya yang kita perlukan dalam dunia kita itu kan bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif di dalam frekuensi atau betul. bagaimana meningkatkan listening skill supaya tidak ada misunderstanding atau miskomunikasi Oke. di dalam kerjaan kita Kerja sehari-hari. Betul, Nah, iya. bicara masalah TOEFL itu kita masuk ke EFL. Nah, kalau di dunia kita itu disebut itu ESP atau English for Specific Purposes. Jadi sudah ada dunianya sendiri. Nah, Oke. untuk EFL itu menggrading kita dari segi ilmu general, ilmu bahasa Inggris yang general gitu. Nah, kalau untuk TOEFL sendiri ya berarti kita harus lebih banyak belajar grammar.
Oh, Karena di sana oke. ada readingnya itu ada grammarnya, Betul. mengidentifikasi mana yang salah gitu-gitu. Iya. Oh, Agak oke. sedikit berbeda ya dengan kita karena lebih ke komunikasi gitu. Iya. Kalau di Iya. TOEFL itu kan kita lebih ke structure dan listening juga masuk sih. Nah, untuk tipsnya mungkin ya dengan cara belajar yang tidak ada yang lain. Harus memang Oh iya, belajar jadi nggak ada pelan-pelan. yang praktis ya, Put. Iya, Jadi iya. buat teman-teman sobat cerita juga nggak ada yang praktis. Jadi emang semuanya harus latihan. Paling kita udah nungguin tips yang mana yang paling Arista gampang. juga bingung. Kayak, Jok, yang mana sih yang gampang nih, aku udah dengerin. Iya itu lah. Atau mungkin Kak Joko mau buka praktek ya Iya. di Aduh, tunggu ya. kantor ya. Saya mau Oh, buka gimana? kunci dulu. Apa Ya. tuh, apa Masalahnya tuh? kemarin tahun lalu ya, saya lulus dari sekolah saya gitu ya. Skor TOEFL-nya itu nggak sampai segitu masalahnya. Oh, jadi makanya tipsnya Tipsnya belajar belajar, ya. gitu ya. Biar nemuin tips yang baru, siapa tahu tahun ini jadi nemu baru kan. Iya. Tapi satu yang saya highlight ya, Iya. dari apapun kebijakan yang diambil ini sekarang, mereka Iya. mau memastikan bahwa ilmu ATC, ilmu bahasa Inggris ATC itu dipastikan untuk meningkat. Itu Iya, yang Iya. supaya one for sure berkembang itu aja. ya. Iya, supaya berkembang gitu. Ya harus self improvement lah. Iya. Walaupun ya agak harus bersemangat Iya. juga kita ya. Semangat untuk kita berdua juga. Ya Put, udah berdoa nih aku nih. Oke, keren Oke. banget ya bintang tamu kita di edisi tahun baru ini, tahun 2026. Terima Yes. kasih banyak untuk Kak Terima kasih Joko. kembali ya. Gitu. Makasih ya buat tipsnya dan juga tadi banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat. Dan yang tadi tuh aku benar-benar yang terkesan banget kalau Joko ini nggak cuma memandu lalu lintas udara, tetapi juga bisa memandu teman-teman di masa depan. Oke. Khususnya Asik bahasa ya. Inggris ya. Iya. Dan buat teman-teman ya yang merasa mempunyai passion terpendam ya, bakat Yes. terpendam, jangan ragu untuk mulai aja dulu. Betul. Iya kan? Ya, mungkin ada kata-kata hari ini Kak Joko. Boleh Jok, Aduh, apa lagi? Makin bingung saya. ditanya kata-kata hari ini, kok aduh. Oke, tetap semangat aja untuk intinya gitu ya. Iya, semangat belajar ya. Iya, betul. Oke, baik Sobat Cerita, itulah tadi obrolan kita tentang pemandu radar candu, Candu mengajar. Oke, saya Putri Dan saya Eci. dan bintang tamu kita Saya Joko Joko, Abadi ya. Simamora. Pamit undur diri. See you next story. Dah. Bye bye.